Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa petinggi Google Indonesia sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ya, dalam kasus ini pemirsa Kejagung tetapkan 4 tersangka, satu di antaranya yaitu masih buron. Kejaksaan Agung terus menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan salah satu tersangka Nadiem Makarim. Terbaru, Kejaksaan Agung meriksa Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan PT Google Indonesia, inisial PRA, sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Senin 6 Oktober 2025. Selain memeriksa pihak Google, dalam keterangan persnya, Kejagung juga telah memeriksa 10 saksi lain dari pihak swasta dan pemerintah. Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. 3 tersangka telah ditahan, sementara 1 tersangka, yakni Juristan, masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan terkait penetapan status tersangka Nadiem Makarim ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sidang pra-peradilan ini digelar untuk menguji salah satu tindak pidana penetapan tidak hanya penetapan Nadiem Makarim pemirsa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Pemirsa, dalam sidang tersebut pihak pemohon menghadirkan saksi ahli pidana untuk membantah dasar penetapan status tersangka yang dinilai cacat hukum dan terlalu prematur. Saksi ahli pidana Khairul Huda menjelaskan dasar penetapan tersangka seharusnya berdasarkan pembuktian adanya kerugian keuangan negara yang ditetapkan oleh lembaga berwenang seperti BPK atau BPKP. Khairul Huda juga menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim masih terlalu terburu-buru dan belum dilengkapi dengan bukti-bukti yang memadai. Senada dengan saksi ahli kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris menilai penetapan tersangka tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurutnya unsur kerugian negara harus dibuktikan melalui audit resmi dari BPK, BPKP atau akuntan yang ditunjuk, dan hasil audit BPKP terakhir telah menyatakan tidak ada kerugian negara. Iya, ini kan pra-peradilan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Jadi fokus dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu adalah pembuktian adanya kerugian keuangan negara. Nah, jadi yang jadi persoalan adalah apa yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara itu harus didasarkan pada pertama perhitungan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kapasitas melakukan perhitungan dan ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Nah, dari fakta yang tadi disampaikan atau ilustrasi yang disampaikan kepada saya, tampaknya penetapan tersangka ini belum didasarkan pada adanya bukti berupa perhitungan dan penetapan adanya kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang. Salah satu hal yang kita tidak setuju adalah bahwa tindak pidana pencurian ayam atau tindak pidana pembunuhan tidak sama dengan tindak pidana korupsi. Kalau tindak pidana pencurian ayam, memang 2 alat bukti tersebut cukup dari saksi-saksi dan ayam yang ditemukan. Ya, itu namanya 2 alat bukti. Tapi kalau tindak pidana korupsi ada unsur yang tidak bisa dihindari, yaitu harus ada lembaga yang menghitung kerugian negara. Itu yang JPU, jaksa berusaha hindari. Sudah jelas putusan MK dan kita sudah kasih 4 putusan pengadilan yang menyatakan kalau tidak ada audit dari BPK atau BPKP atau akuntan yang berwenang sebelum ditetapkan tersangka, bagaimana bisa menghitung kerugian negara? Dan peraturan mengatakan yang berhak menghitung itu hanya BPK, BPKP, dan akuntan yang resmi ditunjuk. Itu bedanya loh. Kalau dalam pencurian ayam kan tidak ada akuntan yang ditunjuk atau BPKP. Jadi 2 alat bukti dalam tindak pidana umum tidak sama dengan 2 alat bukti dalam pidana korupsi. Karena pidana korupsi mengharuskan ada hitungan dari
lembaga seperti BPKP. Ini malah sudah ada dan menyatakan tidak ada kerugian negara. Jadi ini bukan hanya tidak ada, tapi malah ada sudah. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa digeruduk 18 gubernur dari berbagai daerah di Indonesia. Para gubernur dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat terkait pemotongan anggaran. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme transfer ke daerah dan dana bagi hasil. Ada sekitar 18 gubernur se-Indonesia yang mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Selasa pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, 18 gubernur menegaskan tak setuju dengan pemotongan anggaran daerah yang dilakukan Menkyu Purbaya. Itu normal, cuman kita lihat aja gimana kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus anggarannya, nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Cortex lebih bagus, biaya cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa pemerintah Aceh tidak setuju dengan rencana pemerintah pusat yang akan memotong transfer dana ke daerah Aceh juga provinsi lain. Menurut Muzakir Manaf, kebijakan tersebut akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah. Hal serupa juga disuarakan Gubernur Maluku Utara, Serly Joanda. Dan supaya tidak antara kita dia, karena itu beban semua di provinsi dari masing-masing. Dia dalam 20%. Dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang. Sehingga kita minta untuk, seperti tadi yang katakan Pak Gub Aceh, untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga kemampuan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil. Diketahui selain Gubernur Aceh dan Gubernur Maluku Utara yang hadir di Kemenkyu guna melakukan audiensi, ada pula Gubernur Jambi sekaligus Ketua APPSI Al Haris, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud, serta Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Dari Tim Liputan iNews melaporkan.